Oke, kembali lagi dengan saya Haris Motor. Kali ini saya akan mereview sebuah produk ya. Produk dimana ini adalah untuk mempengaruhi dari kestabilitasan dalam berkendara ya. Ini adalah Bosch Aram Yamaha Mio Karbu ya. Dan ini adalah damper insulator Yamaha Mio Karbu juga sama ya. Ini nah kita ukur dulu ya bentuknya ya, seperti ini bagian depan ya, dan bagian belakangnya seperti ini. Oh ya, kita ukur dulu untuk diameter luarnya di 30 mm dan diameter dalamnya di 10,2 mm dan panjangnya di 26,5 mm. Oke, ini untuk Bosch Aramnya ya. Untuk damper insulatornya di 29,6 mm. Oh, ini agak cembung ya. Kita ukur yang bagian tinggi yang lebih besar diameternya ya, 26,2. Dan di sini untuk bagian yang lebih kecilnya di 24,2 mm ya. Dan untuk diameter dalamnya di 8,4. Oke. Oke, ini review ya. Ini adalah Bosch Aram Yamaha Mio atau Bosch Pork Yamaha Mio, atau juga sering disebut engine mountingnya Mio ya. Oke, misalkan teman-teman semua dalam berkendara saat belok atau saat menikung, motor terasa mau lepas nih ban belakang. Nah, bisa disebabkan oleh Bosch atau engine mounting dari Yamaha Mio ini, atau Bosch Pork ya dari Yamaha Mio ini rusak ya. Ini kan terbuat dari karet nih yang hitamnya. Kalau misalkan udah aus atau oblak, ini dia main gitu. Jadi kan di gini ya, posisinya dua gitu. Terus ada engine mountingnya, ini goyang, nah menyebabkan ban terasa mau copot nah di belakang gitu. Kalau misalkan teman-teman menikung ke kiri nih, kayak bannya mau ke kanan, mau pergi ke kanan, ban belakangnya itu. Misalkan teman-teman belok ke kanan, ban kerasa mau copot ke kiri. Nah, ini penyebabnya ya. Teman-teman bisa cari di online banyak ya. Direkomendasikan untuk membeli part yang original ya, karena untuk ketahanan dan keawetannya juga sangat teruji ya, bisa bisa bertahun-tahun ya gitu, nggak berpuluh-puluh tahun. Itu juga dengan kondisi jalan di sekitar teman-teman, misalkan jalannya bagus, tidak banyak lubang dan tidak banyak polisi tidur, bisa awet komponen seperti ini. Kalau misalkan di area teman-teman itu terjal, trail, banyak bebatuan, banyak lubang, apalagi banyak polisi tidur,
ini bisa menyebabkan aus ya, atau pecah ini bagian bos arm ininya ya gitu. Oke, ini dari bos armnya ya. Kelemahannya kalau misalkan ini rusak seperti itu ya. Dan kita lanjut untuk dampernya ya, damper insulator dari engine mounting ya. Jadi posisinya itu ini berdekatan ya, misalkan ini kan di bawah posisinya, nah damper ini di bagian atas begitu. Nah bila mana ini pecah juga, tapi jarang ya ini pecah, ada juga ininya meleot gitu, nggak sampai habis, kecuali pemakaian ekstrim pasti pecah sebentar juga gitu. Mohon maaf kata-kata tadi. Begitu ya teman-teman. Nah ini pengaruhnya apa sih misalkan kalau ini udah melewat atau pecah. Nah kalau misalkan teman-teman semua kayak tadi, kayak misalkan mau belok, dia bannya juga ikut goyang, ini juga berpengaruh begitu. Tapi ini lebih berpengaruh jika teman-teman semua saat melewati polisi tidur atau jalan berlubang. Itu kayak atau seperti showbreaker yang udah mati begitu, ngejedak gitu. Jadi rasanya kayak ngejedak gitu, kayak showbreaker mati aja gitu. Kalau ininya udah tidak bagus ya, atau ininya udah rusak, karena ini di tengah tuh, di tengah kan bagiannya agak cembung ya, jadi tuh dari fisiknya juga kan beda, di tengah agak menyendol ya, atau agak besar gitu diameternya, kalau di pinggir agak kecil ya begitu. Kalau udah rusak ya seperti itu ya tanda-tandanya. Bila teman-teman semua mengalaminya, ceklah bagian bos atau engine mounting dari Yamaha Mio atau bos fork ini, atau juga dari damper atau insulator engine mounting ini ya, yang bagian atasnya begitu. Untuk pemasangan ya bisa dilakukan secara mandiri atau juga ke bengkel umum atau juga ke dealer resmi ya. Untuk pemasangannya tidak cukup memakan lama ya, tidak sampai seharian memasang ini, cepat gitu. Nah ini terbuat dari karet juga ya, keras bahannya, karena ini adalah damper, dan juga selain menahan beban dari engine atau mesin, ini juga menahan dari getaran ya teman-teman begitu. Jadi getarannya itu ke badan tidak akan se ekstrim kalau tidak memakai atau tidak terpasang atau ininya rusak begitu. Kalau misalkan rusak, itu getaran dari mesin itu langsung kerasa kalau tidak ada ini, dan juga motor gak akan enak. Kalau misalkan teman-teman semua mengakalinya ya, misalkan damper ini dibuat tidak ada gaya longgarnya ya, atau gaya bulak balik itu apa namanya itu, bahasanya itu kalau teman-teman ini ya dipasin ya gitu. Jadi motor juga tidak akan bergoyang naik turun ya. Jadi tidak maksimal kayak kerja showbreaker gitu. Kalau misalkan ininya diakalin sama teman-teman, dibesarin begitu. Jadi kinerja motor juga mengayunnya gitu, mengayun dari kendaraannya itu tidak enak begitu kalau misalkan ininya sama teman-teman semua
diganjal lebih tebal ya. Bila ini rusak kan otomatis mengecil nih, dalam kenyamanan berkendara juga jadi berkurang begitu. Jadi kayak ketemu polisi tidur atau ketemu jalan berlobang, motor terlalu ngayun begitu kerasanya. Itu sama seperti shockbreaker yang udah mati gitu. Kan shockbreaker juga meredam getaran, juga meredam ayunan yang sangat ekstrim. Misalkan ayunannya misalkan mati nih shockbreakernya, ayunan kan bekerja terus karena ada gaya per kalau ada shockbreaker yang bagian tengahnya itu, jadi ayunannya diredam begitu, jadi cepat ayunannya begitu. Di harganya ya lumayan murah lah, nggak terlalu mahal loh untuk komponen 2 ini. Bila mana rusak, kenyamanan yang dikorbankan. Bila ini bagus, motor Anda sehat kembali. Oke, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan channel YouTube saya dan melihat atau mendengarkan review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.